mendiskusikan tentang Puyang dan Marga dalam kajian sejarah budaya Sumatera Selatan. Sebelumnya pagi tadi kita telah berlangsung acara tentang Cap Kesultanan Palembang yang dinarasumberi oleh Dr. Anabel Teh-Golak, dan pada malam hari ini kita akan membincangkan persoalan tentang Puyang dan Marga yang akan dinarasumberi oleh Dr. Dedi Irwanto. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu kepada Dr. Dedi Irwanto. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apip. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya kita akan membacakan sedikit profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama lengkap Dr. Dedi Irwanto, SSMA. Beliau lahir di Pedamaran, Oki, tanggal 25 Mei 1973. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, S2 Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan S3 Program Doktor Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Banyak sekali karya beliau yang sudah dipublikasikan, diantaranya Ilira dan Uluan, Indonesia dari Timur, kemudian Perjuangan dan Sumbangsi Panji Nurdin bagi Sumbangsel, dan banyak lagi karya-karyanya. Sampai di sini saya dapatkan ada 12 karya, baik dalam berbentuk buku maupun jurnal. Terima kasih. Pada acara pada malam hari juga dapat ditonton melalui YouTube Mang Dayat yang tidak sempat join lewat Zoom. Kita tidak berpanjang kalam, kita serahkan saja langsung tema kita pada malam hari ini tentang Puyang dan Marga dalam kajian sejarah budaya Sumatera Selatan. Kita sampai pukul 21.00. Seluas-luasnya waktu kami berikan kepada Dr. Dedi Irwanto. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu yang saya hormati Pak Bambang Budi Utomo yang hadir dalam kegiatan ini. Kemudian saya syukris atas kehadiran beliau, merasa tersanjung. Kemudian para peserta kegiatan webinar malam ini. Jadi sebetulnya untuk pertama sekali saya tampil webinar atau seminar pada malam hari ya, untuk yang pertama sekali. Saya akan membawakan sebuah tema atau judul dari paparan saya mengenai Puyang dan Marga dalam kajian sejarah budaya Sumatera Selatan. Nah, pertama yang ingin saya katakan bahwa paparan saya ini sedikit berbelok. Ya. Kalau pada 2 hari sebelumnya kita mendengarkan Islamisasi di Palembang dan Sumatera Selatan, nah pada malam ini saya mencoba melihat suatu perspektif lain tentang konsep kepuyangan dalam kehidupan marga masa lampau di Sumatera Selatan. Yang pertama. Yang kedua, menarasikan Puyang sebetulnya harus juga dilihat berdasarkan teori struktural fungsional yang melihat sebuah masyarakat berdasarkan adat kebiasaan yang ada, dan ini harus dipahami dalam totalitas dengan menjelaskan pada fungsi bagi anggota masyarakat tersebut.
Artinya konsepsi Puyang ini mesti kita lihat berdasarkan pendekatan fungsional masyarakat pada masa itu, pada masa marga ya. Nah, bukan pada saat ini yang tentu sudah sangat jauh berubah dan berbeda dari masa lampau itu sendiri. Baik. Konsepsi Puyang ini sangat menarik ya, jika dilekatkan sebagai pembentuk konstruksi setiap suku atau subsuku yang mengacu pada lanskap teritorial pembentuk marga. Marga ini sebuah unit wilayah teritorial dan administratif masa lampau yang pernah ada di Sumatera Selatan, di mana pada kita sekarang, terutama di generasi milenial, marga ini sudah hilang dari ingatan kolektif karena sudah dihapuskan sejak tahun 1983. Dan yang menarik kemudian juga bahwa marga ini sudah tergerus oleh kehadiran kecamatan atau desa sebagai ganti Pranata Marga pada masa lampau di Sumatera Selatan. Jadi sebetulnya saya akan berbicara tentang sesuatu yang sudah hilang. Namun sesuatu itu sebenarnya sangat berarti karena bukan saja pembentuk pemerintahan di Sumatera Selatan, tetapi juga sebagai sebuah bentuk penyatuan budaya di masyarakat waktu itu yang khas Sumatera Selatan, yang pada saat ini pada sebagian besar di masyarakat kita itu sudah tercerabut dari akarnya. Dedi, ya, pakai slide enggak? Pakai? Ada di... Mau ditampilkan? Ya, Pak. Mau ditampilkan nggak? Oh iya, ditampilkan. Ya, nah, tolong panitia bantu. Panitia. Bentar, Kak. Oke. Jadi mungkin saya teruskan karena ini baru pendahuluan. Ya, nah, jika berkenaan dengan ontologi kuno masyarakat tradisional, konsepsi Puyang yang terdapat dalam kosmologi marga merupakan sistem penegasan koheren yang rumit tentang realitas akhir atau ultimate, bahwa segala sesuatu atau sistem dapat dipandang sebagai bahan metafisik yang dilihat dalam simbol, mitos, dan ritus yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat marga pendukung budaya tradisional. Nah, sehingga sebetulnya dalam konsep masyarakat tradisional berbicara mengenai Puyang ini bukan saja bicara ada atau tiada, ataupun nyata atau tidak nyata, ataupun menjadi, atau juga sebuah hayalan. Sebenarnya bukan itu. Namun lebih pada hal dikatakan yang diungkap dengan cara yang koheren melalui simbol dan mitos. Nah, ini sebetulnya konsepsi Puyang di masyarakat marga Sumatera Selatan pada masa lampau. Artinya objek maupun tindakan mendapat nilai yang menjadi nyata karena dianggap berpartisipasi menurut cara yang mengatasi mereka. Nah, kalau kita contohkan misalnya bagaimana sebuah makam Puyang di sebuah marga ada di antara ribuan makam lainnya. Namun makam Puyang ini di antara ribuan itu justru yang menjadi mulia. Ini yang menarik. Karena makam ini diisi dengan kekuatan magis atau religius berdasarkan bentuk simboliknya. Nah, biasanya tokoh-tokoh Puyang ini karena dianggap bisa melawan waktu atau selalu dikatakan dari waktu ke waktu. Nah, oleh sebab itu kemudian makam Puyang disucikan karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur, atau karena makam ini juga menjadi teofani atau tapak leluhur. Nah, seperti makam Puyang Rio di daerah Pedamaran di Oki, itu merupakan tapak dianggap sebagai tapak dari Aryo Damar, misalnya tokoh Aryo Damar, dan kemudian oleh masyarakat Pedamaran dianggap sebagai Puyang Rio yang disucikan.
Nah, atau misalnya karena pengorbanan, atau karena sumpah yang telah disucikan. Nanti akan menarik misalnya melihat mengenai sumpah yang disucikan. Tapi sebelum memulai kepada yang intinya, saya ingin mengartikan bahwa sebenarnya puyang itu dalam dialek kita adalah poyang, poyang atau nenek poyang. Nah, mengacu pada pengertian nenek, kemudian leluhur atau datu. Nah, selain itu juga puyang diidentikan dengan buyut, sakti, pawang, atau mengacu juga kepada dukun. Nah, puyang ini juga berkenaan dengan keramat, dengan istilah lain yaitu keramat atau ngawa. Namun keramat lebih mengacu kepada tempat yang mendatangkan efek magis atau psikologis kepada pihak lain. Nah, biasanya tempat ini seperti hutan larangan atau tempat kuburan para puyang itu sendiri, itu yang mengacu kepada keramat. Sedangkan kata ngawa ini lebih pelabelannya lebih kepada misalnya seekor hewan atau benda yang disucikan, yang dianggap memiliki titisan atau tempat bersemayamnya para leluhur. Nah, baik, pertama yang ingin saya lihat bahwa sebetulnya ada sakralisasi puyang sebagai ikatan genealogis. Jadi saya bertanya, mengapa sebetulnya puyang itu hadir di marga-marga di Sumatera Selatan? Ini karena faktor adanya sakralisasi puyang sebagai ikatan genealogis. Nah, sakralisasi puyang ini kadang mengandung karakter yang bersifat ahistoris. Jadi sebetulnya dalam banyak hal menurut saya puyang itu banyak yang berbentuk atau lebih tepat dikatakan ahistoris. Karena di dalam memori populer masyarakat. Jadi dibandingkan dengan sebagai sebuah historis, dia lebih bersifat ahistoris. Kondisi ini akibat sebetulnya ketidakmampuan menurut saya masyarakat waktu itu menyimpan peristiwa historis atau individual kecuali sejauh hal tersebut membawa mereka dengan menghapuskan semua keunikan historis dan menciptakan persoalan baru dengan sebuah tempat. Misalnya pengalaman mistik berkenaan dengan kejadian yang berhubungan dengan sebuah tempat. Ini yang munculnya sakralisasi ini. Nah, sakralisasi puyang ini berhubungan dengan sifat pengkultusan. Mereka dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk mempersatukan mereka, atau misalnya sebagai pendiri marga, atau lebih kecil pendiri dusun atau pendiri tiu. Ya, kalau di daerah Komering itu dusun disebut sebagai tiu. Nah, sakralisasi puyang yang berkenaan dengan tempat itu misalnya terlihat dalam narasi kalau di Komering ketika kami penelitian di Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu maksud saya, Ogan Komering Ulu Timur, terlihat dalam narasi 9 puyang tentang pendirian Komering. Nah, ini menurut saya sebuah peristiwa historis ya. Misalnya bahwa Komering itu tercipta dari keberadaan 9 puyang. Pertama misalnya tentang orang yang bernama Ratu Sabilul atau Kiai Pati Kandi atau Damang Din yang turun ke Sungai Komering. Nah, kemudian Ratu Sabilul itu sampai dan berdiam serta mendirikan Gunung Batu kemudian dia menjadi puyang Ratu Sabilul yang ada di Gunung Batu. Kemudian Kiai Pati Kandi misalnya turun dan berdiam setelah mendirikan daerah yang bernama Waluwai, kemudian Manduwai atau Mendawai atau Semendawai, sehingga kemudian dia menjadi puyang Kiai Pati Kandi yang dianggap sebagai pendiri marga Semendawai. Nah, begitupun juga misalnya dengan cerita mengenai Damang Din yang turun dan mendirikan Minanga atau Muara. Kemudian dia menjadi puyang Minak Ratu Damang Din di Minanga. Nah, ada selain 3 ini kemudian ada 6 lagi.
apa namanya orang-orang yang dianggap sebagai puyang dan dianggap sebagai pendiri puyang-puyang atau marga-marga yang ada di Komering. Nah, tetapi kisah demikian juga misalnya di Pasema hidup mengenai cerita 3 dewa yang kemudian menjadi puyang di Pasema, seperti Dewa Ateng Bungsu, kemudian Dewa Gumai, Dewa Semidang, yang dianggap sebagai tokoh pewaris puyang dalam jagat Pasema. Jadi dari keturunan-keturunan dari dewa-dewa ini kemudian dianggap sebagai apa namanya pewaris puyang dalam jagat Pasema, dan kemudian cerita-cerita sejenis ini juga sebetulnya hampir semua muncul hampir dalam semua kehidupan marga di daerah-daerah uluan. Nah, tetapi yang ingin dikatakan dalam apa namanya tulisan ini sebetulnya bahwa keberadaan puyang-puyang ini lebih bersifat memori populer historis, seperti di atas saya sebutkan, bahwa hal semacam ini dapat dipahami hadir di tengah masyarakat akibat minim dokumentasi sejarah tertulis. Jadi saya melihatnya bahwa mengapa cerita tentang puyang-puyang ini saya sebut sebagai historis, karena sebetulnya di masyarakat ini kita di marga-marga kita minim apa namanya dokumen-dokumen sejarah tertulis. Nah, mereka lebih banyak mengandalkan apa namanya narasi sejarah atau tradisi lisan yang dituturkan dari mulut ke mulut, sehingga kemudian muncul berbagai pengkultusan tentang puyang-puyang ini. Nah, narasi pengkultusan ini sebetulnya penting ketika kita melihat dalam sebuah penyatuan sistem kekerabatan yang terbentuk bagi pendukung kebudayaan ini, baik dalam bentuk tiu atau sebuah dusun maupun marga yang merupakan kumpulan beberapa tiu. Nah, tetapi yang ini kenapa sebetulnya disebut historis? Karena dalam banyak tradisi di Ulu, misalnya justru secara dokumentasi gitu, tokoh-tokoh puyang itu betul-betul tidak terdokumentasi dalam bentuk tulisan di masa lampau. Dan saya ketika melakukan penelitian baik di Oki maupun di Okan Komering Ulu Timur misalnya, saya melihat bahwa sebetulnya puyang ini merupakan konsep ketika jiwa orang kebanyakan yang telah mati di hampir rata-rata di cerita tentang marga itu, misalnya tentang puyang ini, kita sama-sama sepakat misalnya, atau di Ulan itu sama-sama sepakat bahwa misalnya ketika jiwa orang kebanyakan yang telah mati sebetulnya tidak lagi memiliki memori di daerah Uluan. Nah, mereka telah kehilangan apa yang disebut sebagai individualitas historis. Jadi sudah kehilangan individualitas historis. Nah, pada tradisi masyarakat Ulu saya lihat transformasi orang mati hanya dianggap menjadi hantu dan sebagainya. Jadi rata-rata di Ulu itu orang yang sudah mati dianggap sebagai hantu atau makhluk lainnya ya. Nah, hanya ada satu yang menarik menurut saya, bahwa sementara para pahlawan yang dianggap bisa memelihara personalitas di masa hidupnya, nah ketika atau setelah mati dalam memori Uluan akan disimpan dalam memori masyarakat Ulu dan kemudian diceritakan secara berulang. Jadi saya lihat yang muncul di Uluan misalnya, kalau orang-orang yang terkenal yang baru bisa diceritakan. Kalau yang tidak terkenal mungkin tidak banyak narasi tentang orang yang meninggal yang bisa diceritakan dari perspektif misalnya historis ya. Kecuali orang-orang yang terkenal yang dianggap memiliki keistimewaan bagi masyarakat Ulu. Nah, tetapi yang menariknya kemudian ketika seorang dianggap sebagai pahlawan atau orang terkenal ini diceritakan atau disimpan dalam memori Uluan, kemudian menjadi memori kolektif, ketika diceritakan berulang, menjadi semacam pengkultusan. Nah, tentu sebuah pengkultusan dalam tradisi lisan, saya lihat narasinya lebih hebat jika dibandingkan dengan kisah nyata si puyang.
Jadi narasinya lebih hebat dari ketika meninggal, ketika masih hidup. Nah, misalnya saya ketika saya wawancara di Ogan Komering Ilir di daerah apa namanya Sugiwaras, misalnya saya menemukan sebuah hal yang menarik mengenai kenapa dia lebih hebat ketika dia meninggal ya. Nah, misalnya contoh tentang narasi pengkultusan tokoh sejarah ya, yang itu ketika saya minta untuk menceritakan mengenai sosok Sultan Abdurrahman atau Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo. Nah, di dalam masyarakat, narasi masyarakat Uluan, juga ini tergambar dalam bukunya Barbara Watson Andaya. Misalnya Sunan atau Sultan Abdurrahman yang dikenal sebagai Sunan Cinebelang dan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo sebagai Sunan Lemahapang ini. Nah, kedua Sunan ini di daerah Uluan dikultuskan secara lisan. Jadi dengan sebuah kemampuan, dianggap bahwa Sultan itu bisa berjalan hanya setapak langkah. Jadi hanya selangkah kalau dia mau berkunjung ke daerah Uluan, hanya selangkah dari keraton ke marga di daerah Uluan itu hanya dengan satu langkah. Ini sebuah pengkultusan yang apa namanya, yang apa sebetulnya melebihi dari narasi ketika dia masih hidup yang saya sebut tadi. Tapi ini sangat menarik menurut saya. Jadi transformasi berjalan dari yang hidup menjadi leluhur itu, kemudian dengan kepribadian dan memori tentang tokoh ini yang dihubungkan dengan durasi kehidupannya, setelah mati misalnya dianggap terus hidup. Nah, kisah menarik dalam tradisi lisan seperti ini misalnya juga hidup dari apa sebuah tulisan yang saya kutip mengenai Sumpah Ngawang di daerah Mandi Angin, daerah Mana, di daerah Bengkulu, yang ditulis oleh seorang penulis Belanda, J.A. Juda, pada tanggal 9 Februari 1914. Jadi saya akan sedikit bercerita ya mengenai ngawak gitu, sebuah hal yang menarik menurut saya bahwa tradisi ini agak sedikit apa ya dilebih-lebihkan gitu. Tapi ini kemudian dikultus menjadi sebuah hal pengkultusan. Jadi benda keramat, barang kuno yang dijadikan ngawak di daerah apa namanya Mana Bengkulu ini, dan nanti akan berhubungan dengan marga-marga di Sumatera Selatan. Itu sejenis apa namanya meriam perunggu kecil. Jadi meriam perunggu berwarna kecil, berwarna ungu dengan bentuk bulat dan segi 8. Jadi dia kalau kita lihat itu seperti meriam di depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II sekarang. Tapi yang di daerah Mana ini lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, dia bisa dipegang. Gitu. Nah, benda ini dianggap keramat karena dianggap sebagai senjatanya tokoh Atung Bungsu, yang kemudian membawa senjata ini ketika dia mendirikan dusun-dusun baru. Salah satu dusun baru itu misalnya Penjalang Tinggi, atau ketika dia mendirikan marga Pasemalebar di Benua Keling. Nah, kemudian setelah dia mendirikan dusun-dusun ini dan kemudian menjadi marga, tiba-tiba Atung Bungsu, tokoh Atung Bungsu kemudian menghilang secara misterius, tiba-tiba menjadi tidak terlihat, sehingga tidak lagi diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup sebetulnya. Nah, tapi menarik kemudian salah satu keturunannya dari dusun Penjalang Tinggi itu bernama Tungkat membawa senjata ini ke daerah Air Kikim dan mendirikan dusun Lurah Kikim. Dengan Tungkat menjadi leluhurnya. Jadi ini sejarah tentang apa pendirian marga. Nah, kemudian Tungkat ini mempunyai 2 orang putra. Yang tertua bernama Ngeri Padi dan yang kedua bernama Sampurne di Awan. Nah, setelah Lurah Kikim ini penduduknya mulai padat, kemudian anaknya yang tertua Ngeri Padi itu meminta izin kepada ayahnya Tungkat untuk mendirikan kerajaan di daerah pesisir
dan kemudian melintasi Bukit Barisan dengan melalui hutan dan tiba di daerah Air Mana. Dan kemudian mendirikan dusun Duhayu. Jadi Ngeri Pande ini dianggap sebagai pendirinya dusun Duhayu, atau kemudian dikenal ketika besar dikenal sebagai marga Padang Guci gitu. Nah, Ngeri Pande ini kemudian tidak ada kabar beritanya. Sehingga kemudian Tungkat mengirim Sampurna, adiknya Sampurna di Awan, untuk mencari Ngeri Pande ini. Ngeri Pande ini dengan membawa benda pusaka yang berasal dari leluhurnya Atung Bungsu. Nah, menariknya ceritanya kemudian Sampurna di Awe ini tidak melewati rute yang ditempuh oleh kakaknya Ngeri Pande, tapi dia membuat perahu pencalang untuk berlayar mencari Ngeri Pande. Dan kemudian setelah perahu ini dibuat bersama awaknya, dia berlayar menyusuri Sungai Musi, kemudian melewati kota Palembang, dan kemudian terus ke Sungsang. Kemudian setelah di Sungsang, dia berbelok ke kanan menuju laut lepas menuju Lampung. Nah, tiba-tiba pada waktu di Lampung muncul ombak besar atau badai besar yang kemudian menenggelamkan perahunya. Nah, di antara penumpang perahu itu semuanya meninggal dunia, semuanya tewas kecuali Sampurna di Awan ini. Dia satu-satunya yang hidup sambil memegang keris atau sambil memegang senjata ngawak ini. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit ahistoris, tapi ini menarik gitu ya. Sampurna di Awe kemudian selama 2 tahun. Jadi ceritanya cukup menarik karena ini mitologis pengkultusannya luar biasa ya. Selama 2 tahun terombang-ambing di laut. Jadi kalau Mas Apipudin terombang-ambing di lautan selama 2 tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi tokoh Sampurna di Awe ini dia masih tetap eksis dan masih tetap hidup selama 2 tahun terombang-ambing di lautan. Nah, hingga kemudian suatu hari dia dilemparkan oleh ombak berada di pantai dekat dusun Gindosuli. Gindosuli ini masuk ke daerah Onder Abdeling Kaur. Kaur itu Bengkulu ya. Perbatasan antara Bengkulu dan Lampung. Nah, kemudian tubuh Sampurna di Awe ini karena terlalu lama di laut, kemudian tertutup seluruhnya oleh cangkang kerang, oleh karang, kemudian oleh rumput liar. Sehingga ketika ia tiba di pantai, ia tidak bisa lagi bergerak sama sekali. Kemudian saat berbaring di pantai inilah, kemudian datang seorang nelayan dari dusun Gindosuli ini, dan kemudian merawatnya di dusun gitu. Nah, yang menariknya kemudian sekitar 3 bulan kemudian, ketika Sampurna di Awe sudah sembuh total, nelayan yang sebetulnya anak tertua dari marga Gindosuli ini kemudian menanyakan dari mana asalnya si Sampurna di Awan. Nah, kemudian Sampurna di Awan bercerita bahwa ia anaknya Tungkat dari Lura Kikim, dari marga Lura Kikim, yang dikirim untuk mencari kakaknya Ngeri Pande. Tapi kemudian kapalnya karam dan kemudian hanya dia bisa diselamatkan oleh kekuatan senjata yang dipegangnya. Kemudian nelayan itu bercerita juga kepada Sampurna di Awan bahwa kakaknya Ngeri Pande itu telah mendirikan dusun dekat mulut air mana. Nah, selanjutnya kemudian Sampurna di Awan segera berangkat mengunjungi saudaranya, tapi sebelum dia berangkat, ia sebetulnya ingin memberikan senjata atau benda pusaka itu ke dusun Gindosuli ini sebagai balasan bahwa atas telah dirawatnya ia di dusun ini. Namun para penduduk dusun tidak bisa atau tidak dapat menerima hadiah itu karena takut akan bencana
yang menimpa dusunnya, atau dalam istilah uluannya disebut kebendunan. Jadi takut dengan tula gitu. Nah, tapi mereka berjanji kalau membutuhkan benda ini mereka akan datang dan meminjamnya. Nah, selanjutnya kemudian antara penduduk dusun Gindosuli menjalin sumpah persaudaraan dengan Sampurna di Awan, dan kemudian Sampurna di Awan melanjutkan perjalanannya ke hulu Sungai Mana untuk bertemu dengan kakaknya Ngeripade di dusun Duhayu. Namun setibanya di sana, Ngeripade membujuk saudaranya agar tinggal dulu di Sungai Mana, dan kemudian adiknya Sampurna di Awan kemudian mendirikan dusun lain yang disebut dusun Batu Kuning. Nah, setelah Sampurna di Awan dikaruniai putra, selama dia tinggal di dusun dan mendirikan dusun Batu Kuningnya ini, kemudian ia teringat kembali dengan misi dia mencari kakaknya, untuk mengajak kakaknya pulang ke Marga Lurah Kikim atau dusun Lurah Kikim untuk melaporkan tentang melaporkan keadaan mereka kepada ayahnya Tungkat di sana. Tetapi kemudian Ngeripade ini menolak, sehingga kemudian Sampurna Dewan pulang sendirian, meninggalkan saudara laki-lakinya, kemudian meninggalkan anaknya, dan juga meninggalkan senjata tersebut di dusun Batu Kuning. Nah, tapi kemudian dalam cerita ini si penarasi kemudian tidak lagi tahu apa yang terjadi kemudian. Tidak ada cerita lagi. Nah, namun dari itu kemudian ada seorang keturunan Sampurna di Awan ini bernama Kurungan Dewa pindah dari Batu Kuning ke Mulut Air Kelam, masih di daerah mana, untuk membuat dusun baru dengan membawa senjata yang kemudian dijadikan ngawa. Nah, kemudian ngawa benda yang disebut ngawa ini kemudian dihormati oleh penduduk Lurah Kikim, oleh penduduk Air Mana, kemudian penduduk Air Kelam, dan penduduk Gindosuli yang daerah-daerah yang ada dalam narasi ini. Karena ngawa ini kemudian dianggap sebagai milik nenek moyangnya. Jadi apalagi kemudian arwah Sampurna di Awan itu diyakini bersemayam di benda keramat ini. Jadi ngawa pada waktu itu, jadi pada cerita ini tahun 1914 ini, kemudian disimpan dalam langgar di daerah Mandi Angin. Jadi tahun 1914 itu ngawa benda itu disimpan di dalam langgar di Mandi Angin. Dibungkus dengan sutra merah, kemudian dililit dengan kain putih, dan kemudian diberi wadah tikar pandan alus di bagian dalamnya, kemudian ada wadah lain yang lebih besar di bagian luarnya dalam bentuk tikar rotan. Nah, dari cerita ini kemudian yang agak sedikit menarik bagi saya, bahwa misalnya ketika ada penduduk dari wilayah keempat wilayah yang diceritakan tadi jatuh sakit misalnya, maka menurut adat di daerah ini, dukun yang merupakan keturunan Jurai Tua di daerah itu kemudian membakar dupa untuk mengobati yang sakit ini. Kemudian dalam keadaan setengah sadar, dukun memutuskan apa penyebab penyakitnya. Nah, tentunya dengan kemudian jika sakit itu pertanda nyawa ingin dimandikan, maka keinginan itu harus dipenuhi. Jadi kadang-kadang sakit itu diidentikan dengan ngawa yang harus dimandikan. Nah, ngawa itu kemudian tidak akan pernah turun dari langgar. Jadi menariknya ngawa itu tidak akan turun dari langgar itu tanpa menyembelih kambing atau kerbau, dengan tambahan lemang manis, dodol, dan lain-lain sebagai gemuk manisnya dalam istilah tradisi masyarakat itu. Nah, jadi setelah hewan misalnya kambing disembelih, kemudian dagingnya dan nasi juga dimasak kemudian matang serta gemuk manis itu disiapkan, baru ngawa ini
diturunkan dan dibawa ke sungai oleh dukun Jurai Tua untuk dimandikan gitu. Nah, mandinya tuh dengan menggosokkan memakai air jeruk nipis. Dicampur jeruk nipis itu dicampur air, kemudian dan diamplas dengan kulit kayu genta. Saya tidak tahu kulit kayu genta ini seperti apa. Sampai kemudian benar-benar bersih. Nah, biasanya yang menarik kemudian pemandian ngawa ini dapat dilihat oleh semua orang. Tetapi hanya dukun Jurai Tua yang boleh menyentuh ngawa ini. Nah, kemudian ada pertanda lain. Jika ngawa menunjukkan bintik-bintik hitam, biru, atau merah saat dibuka, maka biasanya ini sebagai pertanda atau simbol bahwa penyakit serius akan menyebar di antara orang-orang di daerah tersebut, seperti kolera, cacar, dan lain-lainnya. Tapi jika ngawa ini hanya menunjukkan sedikit karat, misalnya, dan mudah dibersihkan, maka ini pertanda baik. Sehingga diyakini tidak ada penyakit serius yang muncul di daerah tersebut. Nah, yang ingin saya katakan bahwa berdasarkan cerita tersebut, ini ada transformasi yang menarik mengenai konsepsi kepuyangan dan ngawa ini, bahwa transformasi dari yang hidup menjadi leluhur, dan setelah mati ia dianggap terus hidup. Jadi seperti tokoh Sampurna di Awe itu sebenarnya terus hidup di masyarakat walaupun dia sudah meninggal. Dan kemudian ini adalah sebuah narasi di luar yang sebetulnya bersifat, yang saya sebut di awal, bersifat ahistoris. Namun ini digunakan untuk pengkultusan tokoh yang mampu menjadi pemersatu genealogis antar tempat yang diceritakan di dalam kisah Sumpah Ngawa ini. Sehingga masyarakat kemudian berkenaan dengan cerita Ngawa yang dibawa Sampurna di Awe ini merasa satu keturunan dan memiliki hubungan kekerabatan di marga-marga itu. Nah, ini yang pertama yang saya lihat, bahwa sebetulnya berbagai narasi memang tentang Puyang itu lebih banyak bersifat ahistoris ya. Mungkin untuk kedepannya tantangan kita adalah menghistoriskan cerita-cerita itu, dan itu menurut saya tidak apa ya, kalau agak keras sedikit penelitiannya mungkin bisa mencari sumber-sumber yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa historis di dalam konsep narasi kepuyangan. Nah, kemudian pembahasan kedua saya melihat sebetulnya kenapa tradisi puyang ini kemudian berkembang di marga-marga di daerah Uluan Palembang, itu karena adanya mitisikasi yang saya sebut mitisikasi, dan kemudian ada desakralisasi puyang di marga-marga Uluan Palembang. Jadi ada dua hal penyebab lainnya selain pengkultusan tadi. Ini disebut dengan mistifikasi ini. Salah satunya misalnya ketika kami penelitian di Oku Timur, ternyata misalnya konsepsi puyang yang dipahami di daerah Uluan itu melampaui sakralisasi pendiri kampung. Jadi dia tidak puyang ini sebenarnya tidak hanya sebatas dia adalah tokoh pendiri kampung atau leluhur asal daerah marga tersebut. Ya. Namun puyang selanjutnya masuk dalam ranah mitisikasi ini yang dilakukan oleh pengikut lain, kemudian yang datang dari para tokoh ulama yang menyebarkan Islam di marga-marga. Jadi ternyata puyang itu ada juga yang datang dari tokoh-tokoh ulama yang hadir kemudian. Nah, puyang ini kemudian diciptakan pada masyarakat marga karena diyakini mampu memberikan kekuatan bagi kehidupan sosial keagamaan. Jadi salah satu ketika saya di Ogan Komering Ilir di daerah saya di Pedamaran, misalnya ada banyak puyang di sana, dan puyang tadi seperti Puyang Rio dianggap sebagai pendiri kampung. Lalu kemudian ada puyang lain yang disebut dengan puyang sekampung yang dianggap oleh masyarakat sebagai ulama besar yang pernah melakukan apa namanya atau menyebarkan Islamisasi di marga Danau atau Pedamaran pada waktu itu.
Nah, kepercayaan tersebut tidak hanya terdapat pada masyarakat primitif saja, melainkan juga sampai saat ini masih banyak kepercayaan sakral yang dianut oleh masyarakat Puluhan Palembang. Walaupun sebetulnya saya lihat ketika saya masih kecil dulu, masih banyak orang yang pergi ke Puyang Sekampung itu, tapi kemudian ketika sekitar tahun 93 atau malah di tahun 2000-an kalau tidak salah, ketika medsos mulai rame dan kemudian pengetahuan mulai terbuka, salah satunya misalnya malah makam di Puyang Sekampung itu pernah dibakar oleh anak-anak yang belajar agama Islam di pondok pesantren karena dianggap sebagai syirik gitu. Tapi yang menarik bahwa sebetulnya tradisi ziarah kubur ini bukan saja bentuk, jadi dari Puyang dari golongan ulama ini, tradisi kubur ini bukan saja bentuk penghormatan terhadap roh leluhur, namun dianggap seolah Puyang memberikan suatu kekuatan dan kemudian kemudahan serta kelancaran dalam kehidupan, terutama setelah melaksanakan ziarah dan berdoa kepada kubur Puyang tersebut. Nah, tradisi Puyang ini dianggap juga atau diyakini misalnya kuburan Puyang itu sebagai kuburan seorang wali Allah yang mengajarkan Islam pertama di daerah tersebut, atau dia menyebarkan Islam di daerah-daerah uluan. Nah, kemudian selain orang yang berziarah itu juga biasanya diikuti dengan banyak orang. Jadi kadang-kadang satu kampung di daerah saya misalnya pergi ke Puyang Sekampung itu, kemudian banyak juga orang yang berpartisipasi dalam ziarah ini, karena bagi mereka yang berpartisipasi itu juga memberikan hak karomah dari Puyang ini atau kekuatan, kemudian juga kadang-kadang menyelesaikan kelancaran berbagi permasalahan kehidupan seperti masalah agama, kemudian ekonomi, sosial budaya dengan cara berdoa di depan kubur Puyang. Nah, jadi ini bagaimana sebetulnya tradisi ini hadir di dalam tradisi Puyang ini hadir di marga-marga uluan. Kadang-kadang memang salah satu hal yang menarik misalnya penceritaan mengenai Puyang itu, bahwa Puyang ini memberi karomah. Dulu pernah ada misalnya di cerita di Marga Danau di Pedambaran itu ada seorang ibu yang pingin anaknya masuk tentara misalnya, TNI gitu. Lalu kemudian dia dalam bahasa kampung bersangi atau bernazar, kalau anaknya tembus atau lolos ke TNI, maka dia akan menyembelih kambing di Puyang Sekampung. Dan ternyata walau alam apakah itu benar atau tidak di tempat kuburan atau apa, tapi kemudian anaknya lolos, kemudian dia menyembelih kerbau beramai-ramai. Tapi ada juga cerita lain misalnya yang saya dapatkan ketika penelitian lapangan. Ada juga anaknya yang orang tua yang bercita-cita, kemudian dia juga bernazar kalau diterima jadi TNI, maka dia akan berziarah ke Puyang Sekampung. Tapi setelah sekian, kemudian berhasil menjadi TNI maksud saya. Tapi setelah sekian lama anaknya lolos, dia tidak sempat pergi ke Puyang Sekampung. Nah, tiba-tiba kemudian ada cerita itu, karena cerita ini menarik karena dari mulut ke mulut. Kemudian tiba-tiba anaknya itu dipecat dari angkatan bersenjata atau dari TNI itu, karena kemudian terbukti dia sudah berkeluarga. Jadi istrinya tidak sadar dulu ngirim surat ke suaminya yang sudah jadi TNI, lalu diketahui komandannya sehingga dipecat. Dan kemudian orang sekampung memaklumi bahwa sebetulnya itu bukan persoalan dia dipecat itu karena persoalan dia tidak membayar nasarnya ke kuburan Puyang Sekampung. Jadi cerita-cerita ini cukup sangat familiar sekali mengenai mistifikasi di makam leluhur
yang sebetulnya mereka ini dilantik, kalau dalam istilah ilmiah, dilantik dengan otoritas mistis oleh para pengikutnya. Jadi seolah-olah seperti cerita-cerita tadi, Puyang sekampung misalnya, dia memiliki cerita, memiliki semacam otoritas mistis ya, yang apa ya, yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh pengikutnya. Nah, kalau kadang mistifikasi ini diceritakan dalam tradisi lisan yang penuh dengan mitos seperti cerita-cerita tadi. Nah, mitos menjadikan tradisi siara kubur dan empunya kubur menjadi puyang juga berkembang sebetulnya di masyarakat, kemudian bersama dengan adanya berbagai maksud, kemudian tujuan atau motivasi dari para pengikutnya. Nah, menariknya kemudian bersiara ke kubur ini memunculkan mistifikasi bahwa tokoh tersebut sebetulnya sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka pada waktu itu, antara lain dengan siara kubur, misalnya seorang dapat berdampak pada kemungkinan mendapatkan rezeki dan syafaat serta karomah. Nah, mistifikasi ini cukup banyak di daerah-daerah marga atau di daerah-daerah uluan yang menjadikan makam orang-orang suci atau ulama itu menjadi puyang-puyang. Seperti misalnya tokoh Said Aminul yang terkenal itu, tokoh Said Aminul Amim kalau saya tidak keliru. Kemudian beliau dijadikan sebagai puyang Tuan di Pulau. Atau misalnya Syekh Abdurrahman yang menjadi makam puyang Syekh Tuan di daerah Cempaka. Atau misalnya ada tokoh penyebar tokoh ulama besar Abdullah Burdad yang kemudian menjadi puyang Syekh Baghdad dan sebagainya. Jadi mistifikasi terhadap ulama kemudian memunculkan juga puyang-puyang di daerah uluan. Mengapa kemudian banyak tokoh-tokoh ulama juga menjadi puyang di daerah uluan? Nah, yang menarik kemudian menurut saya selain kedua hal di atas, ada satu hal lagi kenapa kemudian puyang ini menjadi sebuah pelembagaan di marga-marga di daerah Ulu. Salah satunya pelembagaan ini muncul ketika kolonial Belanda melakukan desakralisasi terhadap puyang. Jadi ada semacam desakralisasi terhadap puyang, penceritaan kembali. Itu ketika negara kolonial dalam hal ini pemerintah Belanda melakukan penulisan sejarah terutama sejarah di Sumatera Selatan, terutama sejarah-sejarah marga, kemudian mereka melakukan semacam pertumbuhan kesadaran masyarakat Ulu Palembang dengan melakukan penulisan sejarah di masa itu. Kemudian kesadaran tersebut terutama diusaha ciptakan. Jadi diusaha ciptakan dari pemelaporan pencarian narasi masa lampau yang ditulis oleh para pejabat-pejabat Belanda yang kemudian mendapat support tulisan itu dari para pesira di marga-marga. Ini yang saya yakini bahwa sebetulnya ada tentang sejarah marga yang ada di kalau tidak di arsip ada di Perpustakaan Nasional, karena itu saya lihat sering ditulis, pesira-pesira itu pernah diperintahkan untuk menulis tentang sejarah marganya. Sampai dengan tahun 1821 setelah itu pernah ditulis gitu menurut saya. Kemudian yang paling terbarukan itu di tahun 1922. Tapi yang menariknya sebetulnya itu semacam bentuk tulisan ini penemu sadaran. Jadi penemu sadaran yang dilakukan secara efektif dengan terlebih dahulu melakukan mitologisasi dan ideologisasi terhadap kesamaan pahlawan di daerah-daerah uluan. Jadi ini sebenarnya ada misi menurut saya dari pemerintah kolonial Belanda untuk menciptakan konsep nilai tunggal yang berfungsi mendapatkan kepatuhan dari tindakan solidaritas bersama di masyarakat Ulu. Jadi ini semacam menarasikan atau menegasikan dan menguatkan bahwa sebetulnya kemudian tentang puyang-puyang di daerah uluan itu kemudian sebagai
adik dari yang tertua di daerah Ilir. Nah, kemudian ini kemudian yang menjadi kontrol di dalam penulisan sejarah Belanda tentang marga-marga di daerah Uluan itu, dia bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol secara sempurna terhadap daerah-daerah uluan yang beraneka ragam. Jadi kemudian ini sebetulnya juga bersamaan dengan adanya narasi besar bahwa sebetulnya ada fakta-fakta masa lalu tentang tindak tunduk ulu pada Ilir yang kemudian memudahkan para penulis Belanda membangun penulisan sejarah seperti ini. Nah, narasi sejarah lokal dalam bentuk keminiman naskah dari daerah Ulu kemudian dimobilisasi dengan menampilkan narasi-narasi yang berkenaan dengan mitologi untuk menciptakan dan melembagakan serta mengkreasi rasa tunduk ulu pada Ilir. Nah, salah satunya misalnya narasi yang terlihat itu ketika penulisan dua buku, menurut saya dua tulisan historiografi yang menarik tentang Ulu mengenai tokoh Jago Kersa dan orang tua in the Dusun Pulau Panggung, dan kemudian narasi tentang Pangeran Muaradanu di Onder Abdeling Lintang Kanan di Empat Lawang yang menjadi banyak rujukan menurut saya teknik penulisan kolonial pada waktu itu, sehingga kemudian hampir tidak ada kendala berarti ketika pemerintah Belanda menggantikan kekuasaan Kesultanan Palembang di daerah-daerah uluan, karena narasi yang bersifat mitologi itu kemudian diberdayakan, betul-betul diberi tempat, dan kemudian itu digiring menjadi seolah-olah ini sejarah, betul-betul sejarah yang dimana ada ketertundukan antara Ulu dengan daerah Ilir yang dikuasai oleh Belanda. Nah, menurut saya paling tidak ada dua hal yang menjadi penyebab mudahnya diterima penciptaan dan induksi narasi kesamaan pahlawan ini. Pertama, memang pada masa itu minimnya pengetahuan dan kesadaran masa lampau sendiri di kalangan orang-orang Ulu. Jadi memang di daerah Ulu saya lihat sampai sekarang pun hampir sulit atau sangat sulit menemukan dokumen-dokumen tertulis misalnya sejarah sebuah marga. Bahkan sejarah yang paling dekat ketika pasca kolonial pun sangat sulit untuk dicari. Kecuali misalnya ketika kami ke daerah Muncak Kabau di Oku Timur, kami menemukan setumpu dokumen pasca kolonial, tapi kemudian dokumen itu sudah dimakan rayap dan tidak dipelihara sama sekali. Bahkan di dokumen itu misalnya banyak hal-hal menarik yang bisa diceritakan, misalnya mengenai orang-orang yang terlibat G30 SPKI dan kemudian orang-orang yang dianggap bersih dari gerakan G30 SPKI itu masih ada di daerah Muncak Kabau. Tetapi untuk daerah-daerah lain di marga-marga lain di daerah Oku hampir sangat minim sekali gitu, kecuali di beberapa rumah pesisir yang dipelihara dengan kunci misalnya, di mana tidak sembarang orang bisa mengeluarkan dokumen-dokumen dari dalam lemari pesisir gitu. Itu masih ada gitu. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa narasi yang dibentuk oleh kolonial untuk menegasikan antara ketertundukan Ulu terhadap dunia Ilir, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda di Ilir, kemudian pemerintah marga-marga di Ulu, itu sama seperti di masa Kesultanan Palembang. Itu diceritakan kembali di masa kolonial, sehingga kemudian cerita tentang Puyang itu hidup kembali, bertambah subur malah menurut saya. Hampir menurut saya sangat menarik kalau misalnya nanti ada penelitian ke arsip atau perpustakaan nasional, saya yakin, atau di Leiden, saya yakin banyak sekali sebetulnya kita menyimpan kekayaan tentang narasi-narasi tentang puyang-puyang marga di daerah Uluan. Sayang sampai saat ini belum banyak memang belum sampai ke tahap itu penelitian kita di Sumatera Selatan. Nah, yang kedua, menurut saya kenapa kemudian penciptaan dan induksi narasi
yang diciptakan oleh kolonial Belanda itu, ini karena sebetulnya mitologisasi itu didukung oleh adanya fakta bahwa di Uluan Palembang, kemudian mitos dan kepercayaan terhadap nenek moyang itu sangat kuat dan mengakar dalam masyarakat Ulu. Walaupun sebetulnya Islam belum sudah masuk ke sana. Nah, kalau menurut Jeren Peter misalnya, ternyata meskipun Islam sudah berkembang dengan baik di Kesultanan Palembang sejak abad ke-13, namun di Ulu Palembang Islam belum mengakar dengan kuat. Jadi kepercayaan tahayul dan dunia gaib misalnya masih berlangsung bersamaan dengan proses pemelukan mereka pada agama Islam. Juga dalam kajian yang lainnya ya, memperlihatkan bahwa keobian misalnya melampirkan tanda-tanda untuk keselamatan, keterhindaran dari malapetaka, kemudian tolak balak dan bahaya, kemudian juga di dalam tradisi menjadikan dirinya kebal atau kekuatan imun dalam bentuk membuat ajiman, atau itu masih banyak terdapat di masyarakat Ulu. Nah, praktek-praktek keagamaan di Ulu, walau tetap dijalankan seperti menjalankan sholat, ini menurut sumber Jeren Peter, menjalankan sholat, melaksanakan puasa dan melakukan sunat maksudnya sunat ini khitan. Tetapi pada sisi lain, gagasan-gagasan tentang jiwa yang tidak sempurna, misalnya hantu dan sebagainya, atau bentuk-bentuk lain dari hantu misalnya, hampir menjadi elemen penting dalam iman religius orang Ulu. Nah, cerita tentang orang yang menjadi binatang misalnya, seperti harimau atau buaya, juga menjadi narasi penyedap kehidupan iman masyarakat Ulu, sehingga harimau atau binatang lain yang dianggap jelmahan dihormati sebagai nenek moyang. Nah, ini bahkan sampai sebelum tahun 2000-an itu di daerah saya, misalnya di Pedamaran, ketika saya berbicara dengan tetua adat, banyak misalnya tokoh-tokoh mengenai orang yang diambil oleh harimau, kemudian mereka dianggap masih hidup, kemudian hidup di hutan-hutan, kemudian ketika mereka dalam beberapa tahun atau puluh tahun kembali ke dusun, kemudian dihormati gitu, menjadi orang yang dihormati karena dia memiliki pengetahuan pengobatan dan sebagainya. Walaupun di masa sekarang mungkin ini sulit diterima secara akal sehat, tapi ini sebuah hal yang menarik bahwa sebetulnya cerita-cerita ini hidup di daerah Uluan, dan ini memudahkan kolonial Belanda menulis sejarah yang bersifat mitologi seperti itu. Nah, jadi minimnya pengetahuan masa lampau dan kuatnya kepercayaan akan mitos seperti ini telah menempatkan realita narasi sejarah fantastis oleh penulis Belanda dengan mampu berpartisipasi dan mendorong wacana besar kekuatan dan legitimasi. Nah, penulis tersebut mampu mengeksplorasi manifestasi kebanggaan lokal yang diperkuat retorik dan fisik keberadaan makam Puyang di Ulu. Dan kemudian salah satu hal yang menarik, misalnya makam-makam itu di Ulu dihubungkan dengan makam segentar alam di Ilir dalam membangun kesadaran dan identitas Ulu yang tunduk secara sukarela. Bahkan saya menemukan misalnya arsip yang menarik, ternyata di Palembang di tahun 1924 itu misalnya masih banyak cerita-cerita tentang orang berkunjung ke makam Sabo Kingking, misalnya orang berkunjung ke makam segentar alam di Bukit Seguntang. Nah, ini yang mampu dieksploitasi oleh penulis Belanda, bahwa seolah-olah kemudian segentar alam ini memiliki relasi dengan puyang-puyang di daerah Ulu atau di marga-marga itu, dan kemudian secara penulis Belanda menurut saya mampu membangun kesadaran
dan identitas Ulu yang tunduk secara sukarela kepada Ilir. Nah, secara halus dan tersembunyi, kesadaran Ulu akan identitasnya digiring pada pengidentifikasian diri seolah-olah sebuah masyarakat Ilir yang ditempatkan bagian dari mereka dan dianggap Ulu itu sebagai anak, bahkan ada yang dianggap sebagai dalam perspektif cerita Puyang di penulis kolonial ini ditempatkan, kalau tidak ditempatkan sebagai anak, kalau tidak ditempatkan sebagai cucu atau cicit, atau paling itu di saudara muda ya. Tapi pada sisi lain identifikasi seperti ini mampu menempatkan Ulu seolah memiliki karakter damai, akomodir, toleran, dan dapat diajak kompromi. Nah, pengolahan narasian dalam historiografi kolonial oleh penulis Belanda ini sebetulnya mampu memberi dan menjadikan identitas pembentukan etnis-etnis di daerah Ulu yang kita kenal kemudian di masa kolonial. Nah, Belanda menurut saya dengan melakukan kreativitas dan narasi dalam historiografi seperti itu, seolah-olah mampu menancapkan kuasanya dengan mantap. Jadi ketika mereka menaklukkan dan mengambil kuasa dari Kesultanan Palembang di tahun 1821 itu, salah satunya dari unsur penulisan narasi seperti sejarah seperti ini, Belanda menurut saya mampu mengambil ahli dengan baik konsep penyamaan narasi kepahlawanan ini. Jadi para pembesar Ulu menurut saya secara sukarela kemudian menjalankan pola hubungan dengan norma tua muda pada kuasa Belanda. Jadi legitimasi mitos seperti ini hampir terjadi kemudian di semua wilayah etnis marga-marga di daerah Uluan. Nah, kemudian yang legitimasi selain diceritakan itu kemudian diimplementasikan juga misalnya. Jadi Belanda betul-betul mengimplementasikan narasi sejarahnya yang mereka tulis dengan berdasarkan tulisan dari daerah Ulu, kemudian dengan implementasi langsung. Misalnya mitos Bukit Seguntang. Jadi di mana hampir semua pembesar-pembesar Ulu atau pesirat di marga-marga Ulu yang baru dilantik kemudian diambil sumpahnya di Bukit Seguntang dengan ritual misalnya diiringi dengan pesta yang boleh dikatakan mabuk-mabuan ala barat, kemudian juga diiringi dengan musik pukulan karkas, kemudian pemberian piagam dan sumpah setia untuk loyal kepada Belanda. Nah, ini yang menurut saya pengimplementasian dari cerita atau narasi desakralisasi Puyang di masa kolonial Belanda ini. Kemudian Belanda menjanjikan kepada para pembesar Uluan dalam piagamnya tersebut, kemudian kompetisi antar para pembesar dengan membeli gelar lokal tertinggi. Nah, misalnya sebutan pangeran yang sebelumnya tidak ada di daerah Uluan itu diberikan untuk pesira-pesira di daerah Uluan yang sebetulnya bagian dari narasi pembentukan bahwa Uluan itu adalah subordinat dari kebesaran daerah Ilir yang diduduki oleh Belanda. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita dalam diskusi yang lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dedi. Menarik sekali kalau kita lihat tadi ada seperti sakralisasi terhadap Puyang yang mana dari historis, kemudian bagaimana bisa dijadikan sebuah narasi sejarah. Berbagi pengalaman sedikit, kisah yang tadi disampaikan oleh narasumber juga sebenarnya ada beberapa dokumen yang mengandung narasi yang terkadang itu terdapat pada silsilah. Di silsilah itu meskipun ada nama-nama daripada keluarga-keluarga tertentu, di situ juga kadang-kadang ditulis cerita tentang keberadaan Puyang yang
yang mana dari silsilah orang tersebut. Nah, ini yang menarik seperti di daerah Musira, daerah Rupit, Muara Rupit. Ada Puyang yang mungkin tahun-tahunnya itu masih perlu dilacak kembali. Baiklah, kita akan kembali ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada 4 penanya sepertinya yang ingin bertanya langsung. Di sini kita lihat dulu. Ada Kak Azmirullah. Ada orangnya? Terima kasih. Salam kenal Kak Dedi. Ya. Saya Hasbir dari Bandung sebenarnya, dan cerita soal Puyang jadi ingat masa kecil saya di Tanjung Batu, Kak Dedi. Jadi waktu itu kan masih hutan-hutan tahun 80-an. Jadi kalau misalnya ada hujan panas gitu ya, itu artinya harimau ngasah kuku. Jadi kalau kita mau jalan setapak di hutan itu kita harus ngucapin permisi Puyang gitu. Nah, terkait dengan itu saya tertarik tadi bahwa Puyang itu kan lebih ke ahistoris gitu ya. Dan sebenarnya bisa dihistoriskan. Nah, pertanyaan saya sih, seberapa perlunya menghistoriskan tokoh-tokoh Puyang? Sebab kemarin ketika kita menyinggung pembicara sebelumnya, misalnya Ustadz Ican gitu ya, terkait dengan Said Umar Bagindosari, beliau menarasikan sejarah tentang Islamisasi di Sumatera Selatan, dan sayangnya bukti yang harus digali itu kan bukti arkeologis, karena ada makamnya gitu. Kita harus tahu bahwa apakah makam itu memang berasal dari abad segitu atau enggak. Nah, ini juga terkait dengan Puyang kami. Puyang kami itu Sang Sungging. Di dalam narasi-narasi kan dikaitkan bahwa Sang Sungging ini merupakan salah seorang anak buah Sayyid Umar Bagindosari. Mengapa saya menanyakan seberapa perlunya menghistoriskan tokoh-tokoh ini? Yang pertama, ada makamnya. Sang Sungging ada makamnya. Sayyid Umar Bagindosari ada makamnya. Terus cerita tentang Sang Sungging ini seperti di bukunya Kak Dedi yang Iliran dan Uluan, halaman 90 sampai 95, itu kan ceritanya terkait dengan cinta segitiga antara Sang Sungging, Putri Pinang Masa di Senuro, dan Sang Seberna yang di Pedamaran. Nah, itu saja, mungkin mohon tanggapan Kak Dedi, seberapa perlu, karena ini terkait dengan historiografi nantinya di beberapa tempat di Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung dijawab Kak Dedi, atau ditampung? Boleh. Kalau mau ditampung, ini ada pertanyaan lagi. Ibu Dewi Nur Hakiki. Assalamualaikum, perkenalkan saya Kaloka. Pak, izin bertanya bagaimana dampak Puyang dalam perkembangannya di masyarakat sampai sekarang? Terima kasih. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Cahyo Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah Puyang ada di daerah selain daerah Oku Timur saja, atau daerah lain juga ada, Pak? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan dahulu, Pak. Baik. Cukup sangat menarik pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan untuk kita diskusikan bersama. Pertama, sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Asmirullah itu satu
daerah dengan saya masih orang diri ya. Seberapa apa ya? Seberapa perlukah kita historiskan apa namanya cerita-cerita yang sebetulnya bersifat historis ya. Nah, menurut saya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah pematik untuk kita bersama ya. Pematik untuk kita bersama bahwa sebetulnya bukan saja cerita-cerita tentang Puyang di Sumatera Selatan ya. Kita sangat sedih sekali sebagai apa namanya putra daerah Sumatera Selatan karena cerita-cerita yang lain pun gitu yang mengandung narasi sejarah yang betul-betul peristiwa sejarah misalnya narasinya masih sangat kurang untuk disampaikan kepada generasi muda sekarang ini ya. Apalagi misalnya cerita-cerita yang apa termasuk banyak narasi-narasi yang kita jadikan misalnya mohon maaf sebagai objek wisata di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan, hampir tidak ada narasi menurut saya mengenai cerita historisnya atau narasi historisnya. Nah, menurut saya oleh karena itu semuanya menjadi penting untuk dinarasikan secara historis ya. Apalagi sebetulnya seperti kata Asmirullah tadi bahwa sebetulnya secara apa namanya secara kasat mata pun sebetulnya cerita-cerita yang bersifat historis itu ditunjang oleh keberadaan nyata misalnya kalau cerita tentang Puyang Sang Sungging betul-betul ada gitu makamnya ya atau misalnya cerita tentang Sang Sebernak yang pernah saya wawancarai dari masyarakat lokal di apa namanya di Pedamaran dan di Meranjat juga makamnya ada walaupun sebetulnya mungkin narasi yang ditulis awal itu bersifat historis tapi ini sebenarnya tugas kita bersama untuk historiskannya ya karena hampir semua hal sebetulnya kita masih banyak yang menurut saya cerita-cerita yang atau narasi-narasi yang sebetulnya dia bisa dihistoriskan tapi kemudian menjadi sebuah cerita historis ya. Menurut saya ini ke depan karena ke depan bayangan saya akan menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan ya jika di dalam penulisan ranah historiografi Sumatera Selatan kemudian narasi historis itu lebih dominan dibandingkan narasi apa namanya historisnya ya. Nah, tentunya hal ini yang pertama agak berat juga ya karena kita harus menurut saya karena saya lihat mohon maaf dalam banyak hal misalnya di Sumatera Selatan penulisan sejarah di daerah misalnya itu lebih ditulis oleh kawan-kawan dari sejarawan apa namanya yang berlatar belakang ilmu yang lain misalnya yang tidak mempersoalkan apakah cerita itu historis atau tidak yang penting mereka bisa menulis. Nah yang saya sayangkan misalnya bahwa dalam realitanya anak-anak sejarah Unsri yang notabene dididik misalnya di pendidikan sejarah justru yang tidak banyak menulis narasi-narasi sejarah di Sumatera Selatan. Mungkin ini kita butuh waktu yang panjang menurut saya ke depannya untuk menghistoriskan kembali cerita-cerita yang bersifat historis, termasuk cerita tentang Puyang ini. Ya. Karena cerita ini menurut saya perlu disampaikan, karena ini sebagai sebuah bentuk bagaimana misalnya narasi yang dibangun dari cerita-cerita Puyang itu ternyata misalnya persoalan Islamisasi di Sumatera Selatan misalnya. Oh ini misalnya ada sebuah persoalan tentang kebesaran cerita dari seorang pesira yang sebetulnya di kita jarang ditulis gitu. Tapi yang banyak muncul itu cerita-cerita historis tentang pesira-pesira tersebut. Nah ini menurut saya pentingnya nanti ditulis kembali cerita-cerita tentang Puyang ini untuk dihistoriskan ya. Dan bukan saja Puyang menurut saya. Ada banyak narasi lain, bahkan mohon maaf beberapa tulisan yang kami temukan di lapangan misalnya sejarah tentang apa namanya sebuah tempat misalnya sejarah tentang kami membaca sejarah tentang Martapura misalnya
tentang daerah Martapura di Ogan Komering dulu, malah kesannya ditulis historis gitu. Padahal sebetulnya itu adalah apa namanya harusnya ditulis dengan kajian historis. Nah, ini maksud saya ini sebuah pematik yang alhamdulillah kemudian ditangkap dengan baik oleh kawan kita saudara Asmirullah menurut saya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Bu Dewi memang agak sedikit apa namanya ya, ada perubahan sebetulnya dampak Puyang di masa sekarang itu ya, karena secara kosmologis sekarang orang sudah mulai maju ya, tingkatannya sudah mulai maju, dan bersamaan dengan itu sebetulnya cerita tentang Puyang juga banyak tenggelam di berbagai daerah atau di hek-hek marga kita pada masa lampau, seperti di daerah saya di daerah Prambanan, atau misalnya di daerah Tanjung Batu, kemudian Meranjat, dan satunya lagi itu saya lupa, Betun Burai atau apa. Nah, itu cerita tentang marga mereka sendiri pun sudah tidak banyak yang diketahui oleh generasi milenial sampai sekarang. Bahkan kemarin saya ke SMA Negeri 1 Teluk Gelam misalnya, saya tanya mengenai rumah 100 tiang yang ada di Sugiwaras, hampir semua anak SMA yang duduk di kelas 10 misalnya itu tidak tahu misalnya bahwa di daerah mereka, di daerah kecamatan Teluk Gelam itu di daerah Sugiwaras yang merupakan secara administrasi masuk daerah Sugiwaras, anak sekolah pun tidak tahu lagi cerita mengenai rumah 100 tiang, apalagi misalnya cerita tentang bahwa saya tanya sebelum bernama misalnya Tanjung Lubuk atau bernama Teluk Gelam, apakah adik-adik tahu bahwa daerah ini dulu bernama marga apa? Mereka malah tidak tahu sama sekali. Ini yang menurut saya perlu dilakukan penelitian yang banyak mengenai sejarah-sejarah marga di daerah-daerah huluan. Nah, terutama dampak Puyang terhadap kehidupan sosio-kultural di masa lampau. Karena itu sebuah kajian yang sangat menarik. Ternyata juga banyak hal-hal mengenai masa marga yang sekarang itu sudah mulai luntur. Jadi sebetulnya penghapusan marga di Sumatera Selatan menurut saya bukan saja menghapus sistem pemerintahan, tapi juga menghapus, hampir mencerabutkan semua akar budaya asli Sumatera Selatan itu sendiri ya. Sehingga kemudian misalnya dulu kalau kita belajar tentang sejarah marga di Sumatera Selatan, misalnya terutama misalnya di Oku Timur misalnya. Di Oku Timur itu terkenal sebagai daerah yang aman, tapi kemudian ketika marga tidak ada lagi, malah yang menonjol itu misalnya peristiwa-peristiwa seperti Gerandong dan sebagainya. Oleh karena itu dampak Puyang misalnya atau dampak cerita tentang marga di masa sekarang itu walaupun secara implementatif, artinya secara masa lampau mungkin tidak bisa kita ulang seperti di masa lampau, tapi paling tidak narasinya itu sangat penting gitu disampaikan kepada anak-anak di masa sekarang ya. Apalagi banyak anak-anak yang tidak tahu mengenai sejarah marganya sendiri ya. Bahkan kebudayaan-kebudayaan asli yang untuk menjaga misalnya integrasi antar sebuah tempat dengan tempat lain juga sudah mulai luntur di daerah-daerah kita ya. Apalagi ya banyak hal menurut saya mengenai marga itu sudah hilang dari cakupan kita ya. Terutama misalnya yang cerita mengenai bagaimana seorang pesira di masa marga dulu itu sudah sangat berubah dengan seorang kades di masa sekarang. Kalau di masa dulu marga pesira itu betul-betul dia pengejawantahan dari penerapan kebijakan yang memihak masyarakat warganya. Tapi kalau di masa sekarang mungkin seorang kades tidak bisa lagi seperti seorang pesira di masa lampau misalnya. Ya
hampir semua kebijakan Kades bisa di masa sekarang dikendalikan oleh orang lain, oleh para broker misalnya. Itu yang sekarang terjadi misalnya di Sumatera Selatan. Broker-broker ini merupakan kaki tangan dari apa namanya anggota-anggota legislatif, anggota-anggota apa namanya eksekutif yang turun ke bawah kemudian menjadi apa semacam ini. Bahkan ada kenyataan misalnya sekarang ini yang terjadi, misalnya di desa-desa itu yang terjadi kebijakan yang bersifat elektoral, artinya kalau misalnya daerah itu dianggap sebagai tidak memilih seorang pemimpin kepala daerah, maka pembangunannya akan apa namanya akan sangat terlihat sekali pembangunannya tidak berjalan. Nah, kalau dia yang memilih kepala desa, kepala daerah, maka pembangunannya akan berjalan. Jadi like and dislike di tingkat apa namanya desa sekarang ini yang dulunya mantan atau hek marga tentunya sangat berpengaruh dengan keadaan penduduk di masa sekarang. Oleh karena itu sejarah sebagai sebuah pengingat menurut saya sangat penting untuk menuliskan sejarah tentang marga dan puyang ini yang secara paling tidak secara apa ya, secara frame, secara pemikiran di generasi kita yang mungkin nanti akan menjadi pemimpin itu akan terbentuk semacam contoh atau teladan dari tokoh-tokoh marga dan tokoh-tokoh puyang ini. Itu menurut saya. Kalau untuk menjawab Bu Dewi, kemudian untuk menjawab Bu Cahyo, apakah ada puyang lain selain di Oki, selain di Oku Timur? Saya pikir mungkin semua daerah di Sumatera Selatan kaya akan puyang-puyang ini ya, hampir semua daerah ya. Bahkan dalam tingkat yang terendah misalnya Tiu di masa itu atau dusun juga memiliki puyang. Jadi sebuah marga misalnya dia bisa memiliki 5 sampai lebih puyang-puyang yang ada di marga itu ya, karena tiu-tiu juga atau dusun-dusun juga memiliki puyang-puyang sendiri sebagai pendiri dusun yang disatukan. Jadi Sumatera Selatan sangat kaya narasi tentang puyang ini ya. Dan sekali lagi sebetulnya ceritanya yang bersifat historis dalam diskusi kita ini kita patik untuk menjadikan sesuatu yang dulunya narasinya bersifat historis kita narasikan secara historis. Itu akan lebih bermanfaat untuk ke depan dan belajar dari sejarah yang ada. Mungkin ini jawaban saya untuk diskusi yang pertama ini. Ya, terima kasih kepada Kak Dedi. Ada pertanyaan kembali dari Pak Romars Kamuso. Silakan Pak, bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Pak Dedi. Mas ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi saya kenalkan dulu, nama saya Romas Kamus Rahman, asli putra daerah dari Tanjung Atap, tapi domisili di Palembang. Jadi saya pun termasuk pencinta buku. Tulisan-tulisan Pak Dedi pun saya sudah punya, karena saya pendiri salah satu rumah baca di Palembang. Dari sini saya lihat sosok puyang. Puyang ini kalau orang-orang di daerah kita Penusa itu sering bilang ada usang, kadang-kadang mereka tanya usang raja, usang kita segala macam itu. Nah ini berkaitan dengan sahabat-sahabat dari Tuanku Said Umar Bagindosari yang ada di desa Tanjung Atap itu. Makamnya ada di situ. Banyak salah satu sahabatnya itu dari ketika beliau ini berangkat dari Banten menuju kembali lagi ke daerah Pangsa. Selesai perang Palembang itu, di situ dia menyertakan ada sahabatnya itu Said Madum, ada di Tanjung Batu, itu makamnya di Tanjung Batu. Kemudian ada Pati Suryani dan beberapa Pati. Pati Suryani ini, kalau yang kami cerita dapatkan dari tutur orang-orang tua dari
itu asal dari Mataram. Makomnya sampai hari ini kami belum temukan. Tapi makom anak-anaknya itu yang turun-turun kami urus sampai sekarang. Salah satunya ada di Desa Tanjung Pinang Pondok, makam Pati Bronjong namanya. Ada di Desa Tanjung Atap itu ada 2, ada Pati Lanting dan Pati Samsu. Itu yang sampai hari ini menjadi tanggung jawab kami. Nah, sosok ini karena dia ini ahli dalam persenjataan Pak Suryani ini. Kemungkinan Pak Dedi punya catatan atau pernah punya terbaca tentang sosok ini. Ini ya sampai hari ini, sampai detik ini pun masih jadi pemikiran kami mencari tahu siapa sosok Pak Suryani ini yang sebenarnya. Karena ini kaitannya dengan di Yogyakarta, ya, di Keraton Yogyakarta. Kalau yang sampai ke atas sana saya udah tahu. Harinya ke situ Pak, menyangkut masalah silsilah. Dan untuk penanya yang pertama tadi menanyakan masalah Sang Sungging, itu di Balai Bahasa itu ada satu buku ya, kata saya bilang bukan buku tentang Sang Sungging dan Putri di Penang Masa. Di Balai Bahasa itu ada Balai Bahasa. Kebetulan saya pun punya cerita tentang Sungging. Nah, barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ditampung nggak ya? Ya, boleh, Pak. Selanjutnya Kak Rilian Chandra. Ada orangnya? Kak Chandra? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Didi, Pak Didi. Ya. Halo Pak, mungkin ini ada pertanyaan Pak. Bagaimana sih cara membedakan narasi kepuyangan yang difabrikasi dengan yang mungkin kita belum tahu nih, apakah ini orisinil atau tidak? Ya, karena kan sebelum ibarat kata sebelum beranjak ke kita mengetahui ini adalah sesuatu yang ahistoris atau tidak, ya pasti kan kalau untuk di ilmu sejarah pasti ada proses kritiknya. Dalam artian kita mesti apakah ada suatu narasi yang kemudian yang sampai sekarang itu ternyata adalah proses fabrikasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kalau misalkan ada seperti tadi misalkan ada yang saya tangkap adalah ada fabrikasi narasi kepuyangan di era kolonial. Nah, itu tujuannya apa? Apakah penguatan identitas siapa? Kemudian apakah ini juga berkaitan dengan kepentingan kolonial terkait jaminan suplai sumber daya dari wilayah huluan? Karena kalau saya melihat wilayah huluan itu memang sangat kaya dengan sumber daya alam, terutama misalkan lada atau bahkan karet. Nah, seperti itu aja Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Mas Rilian. Terima kasih juga Pak Moderator. Ya, terima kasih. Pertanyaan ketiga Kak, ada satu dari Pak Beni Mulyadi. Saya bacakan, bagaimana menyadarkan cerdik pandai tokoh masyarakat dan pejabat Sumsel betapa pentingnya mengembalikan sistem marga di Sumsel, apalagi di era otonomi daerah hingga membawa kesejahteraan bagi pribumi Sumsel untuk menikmati kemerdekaan serta melestarikan warisan luhur yang diyakini sistem marga sudah ada sejak era Sriwijaya. Mungkin 3 pertanyaan itu. Silakan ditanggapi. Baik, sungguh sangat kritis sekali pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yang pertama pertanyaan dari Pak senior kami Pak Roman Kamuso. Ini satu nenek moyang juga dengan kami ya, Tanjung Atap, kemudian Pedamaran, Tanjung Batu, dan Meranyat, Borai, Beti, dan sebagainya, atau dalam komunitas orang diri ya. Nah, yang saya hanya
pertama untuk Pak Roman Kamuso, saya mohon maaf mungkin untuk apakah saya pernah membaca tentang Said Umar Bagindo Sari atau tidak. Saya sampai sekarang belum membaca mengenai apa namanya tulisan tentang beliau ya. Tapi dari cerita dari mulut ke mulut yang atau cerita dari wawancara yang pernah saya lakukan itu sudah beberapa yang bercerita tentang Said Umar Bagindo Sari ini ya, termasuk misalnya tentang Puyang Kedum kalau tidak salah yang ada di Tanjung Batu juga ya, karena Puyang Kedum itu narasinya berbarengan dengan misalnya pembentukan kerajaan Palembang ya. Tapi besar harapan saya gitu ya, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi mungkin saya dan kawan-kawan akan ke Perpustakaan dan Arsip Nasional, dan besar harapan kami juga menemukan banyak sumber-sumber pertama yang memiliki perspektif historis gitu, yang sangat kaya tentang marga-marga di daerah Uluan Palembang ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya inikan, tapi ini sebagai narasi luar biasa kan, karena memang saya pikir kayak misalnya Merajat, kemudian Tanjung Batu dan Pedamaran belum ada sejarah tentang marga paling tidak marga tentang daerah-daerah ini yang saya sayangkan juga. Bahkan misalnya sekarang termasuk yang saya lihat kalau yang di Tanjung Batu kalau tidak salah itu rumah pesisir yang ada di sana ketika kami ke Tanjung Batu itu walaupun ditunggu tapi dalam keadaan sedikit terbengkalai ya. Dan ini sangat disayangkan menurut saya untuk waktu yang sangat cepat. Sekarang mungkin kita perlu menggugah bersama untuk pemerintah misalnya daerah atau pemerintah provinsi untuk memperhatikan kembali mengenai keberadaan yang sekarang lagi gencar-gencarnya kalau itu saya lihat di makam, memang di makam itu beberapa yang sudah dipugar ya. Tapi rumah pesira yang mungkin akan runtuh misalnya atau akan roboh di atapnya tidak banyak yang disentuh oleh pemerintah daerah ya. Kemudian saya juga dulu pernah diminta untuk menulis tentang Tanjung Batu. Nah, tentang Merajat yang saya dulu pernah ditawari untuk menulis sejarah mengenai Merajat, tapi saya belum sampai saat ini saya belum mengiyakan karena saya akan cari dulu sumber-sumbernya kalau ke ke perpustakaan dan arsip mengenai sejarah mengenai daerah-daerah Merajat ya. Tapi kalau penelusuran awal saya sudah sedikit menemukan titik terang misalnya mengenai sejarah tentang pangeran-pangeran atau pesira-pesira di masa kolonial di daerah Merajat dan termasuk di daerah Pedamaran ya. Jadi di beberapa sentra daerah-daerah Pedamaran, Merajat kalau tidak salah, kemudian Tanjung Batu karena itu marga, kemudian di Beti kalau tidak salah, itu saya sudah menemukan beberapa artikel-artikel yang ditulis lewat tulisan tangan gitu, tulisan tangan yang pernah saya temukan di Perpustakaan Nasional ketika saya meneliti mengenai disertasi kemarin gitu. Saya sudah menemukan, cuma untuk yang ulamanya saya belum ketemu gitu. Mungkin Pak Roman itu jawaban saya. Kemudian Mas Rilian Chandra, cara membedakan yang dipublikasikan secara orisinil ya. Ini atau kadang-kadang memang agak sulit ya. Istilah-istilah ini menurut saya kayak gini. Sebetulnya narasi-narasi yang ditulis oleh Belanda sebetulnya itu rata-rata sumbernya adalah sumber lokal gitu, sebetulnya. Termasuk misalnya yang saya ceritakan mengenai tulisan tentang Sumpah Ngawak yang ditulis oleh J.A. Yuda.
Di situ di Ayuda itu salah satu sumber yang digunakan adalah cerita penduduk di tahun 1914 gitu. Itu juga tradisi Bisan. Sebetulnya kalau istilah apakah original atau tidaknya, ya tadi yang saya katakan, sebetulnya kalau narasi yang sangat jauh seperti itu memang agak kesulitan kalau tidak kalau berbicara mengenai originalitas di dalam publikasi ini, karena memang kemudian sejarah-sejarahnya mulai menumpuk gitu ketika pemerintah Belanda melalui beberapa onderappeling. Jadi beberapa dulu di tahun 1922 saya lihat setiap onderappeling di Sumatera, di Kresidenan Palembang pada waktu itu diminta untuk membuat tulisan tentang sejarah onderappeling. Jadi hampir semua kontrolir kemudian menjadi kepala untuk menulis mengenai sejarah onderappeling di beberapa daerah Kresidenan Palembang. Nah, kemudian sejarah onderappeling itu diambil, kalau saya baca sekilas itu diambil dari tulisan-tulisan tentang marga-marga atau pesisir-pesisir di marga-marga. Jadi tulisannya seperti tulisan mereka menyalin kembali laporan-laporan itu. Nah, yang saya pertanyakan, yang menjadi pertanyaan saya, maksud saya secara pribadi, apakah tulisan yang kita istilahkan atau Mas Rian istilahkan pabrikasi dari penulisan masa kolonial ini sebetulnya dia sedikit menyimpang dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh laporan pesisir, atau sebetulnya dia menulis sama dengan tulisan-tulisan pesisir, itu yang perlu diselidiki bersama menurut saya. Karena kemudian memang kalau yang saya baca dari cerita tentang narasi-narasi yang kemudian disalin ulang, kalau dalam tanda petik saya pahami oleh kontrolir atau penulis-penulis Belanda, kemudian itu memang narasi yang kebanyakan sedikit disimpangkan ya, dengan tadi seolah-olah bahwa hal yang sebetulnya cocok di daerah Uluan itu adalah narasi tentang sejarah ini, misalnya sejarah Puyang ini. Nah, ternyata Puyang di daerah itu yang sebetulnya misalnya kalau dalam tradisi lokal di masyarakat, ada yang saya pernah dapat di daerah Komering, misalnya dia menganggap bahwa Puyangnya berasal dari Majapahit, misalnya, atau ada yang berasal dari Cirebon. Ternyata dalam tulisan kolonial itu tidak pernah disinggung. Yang disinggung oleh tulisan kolonial itu misalnya ketika berbicara tentang onderappeling Komering Ulu, rata-rata menarasikannya bahwa puyang-puyang yang ada di marga-marga di daerah onderappeling Komering Ulu itu adalah bawahan atau subordinat dari puyang-puyang yang ada di daerah Iliran, misalnya dengan Demang Lebar Daun. Nah, mungkin ini tujuannya memang tadi seperti yang kita bicarakan di dalam makalah tadi, bahwa sebetulnya ini tujuannya tidak lepas dari keinginan Belanda untuk mengembalikan rasa tunduk orang Uluan atau marga-marga di daerah Uluan terhadap daerah Iliran yang pada waktu itu dikuasai oleh Belanda. Secara tidak langsung maksud tulisan Belanda ini sebetulnya Belanda ingin menempatkan diri sebagai orang yang lebih dituakan dan patut diberi loyalitas yang sama seperti pada masa Kesultanan terhadap daerah-daerah Uluan. Nah, jadi ini jawaban saya mungkin, tapi yang sangat menarik tadi, apakah publikasi itu sebenarnya yang ditulis dalam publikasi historiografi kolonial itu dia sebuah tulisan yang betul-betul original berasal dari sejarah setiap marga atau tidak? Ini yang perlu kita selidiki bersama. Mungkin nanti kalau ada kesempatan misalnya ke Leiden atau ke paling tidak Perpustakaan Nasional, kita menemukan data-data itu, kita bisa mencocokkan atau membandingkan dengan tulisan-tulisan kolonial yang ada. Makanya saya selalu diingatkan kalau menulis tentang arsip-arsip kolonial, saya selalu diingatkan untuk berhati-hati gitu. Karena arsip kolonial itu kadang-kadang memang betul-betul banyak hal yang menyimpang
dengan realita yang ada ya. Ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu di dalam sejarah memang ada yang disebut dengan kritik ekstern dan kritik intern. Misalnya kita membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Saya melihat misalnya ketika saya mengkaji tentang Jagokarsa dan cerita tentang Pangeran Muara Danau, itu sesuatu yang menarik. Ternyata ada juga tulisan lokal yang isinya agak berbeda misalnya dengan tulisan kolonial. Kalau misalnya dari versinya yang didapat oleh Pak Johan Anapia yang pernah menulis juga tentang mengenai cerita tentang Jagokarsa ini. Ini menarik gitu ya. Tapi itu perlu kita kaji bersama sejauh mana sebetulnya tulisan-tulisan kolonial itu dengan tulisan-tulisan orisinil yang memang ditulis oleh marga-marga yang ada di Uluan Palembang. Ini sangat menarik. Tapi untuk saat ini justru yang kita khawatirkan yang tadi, justru di daerah-daerah Uluan sekarang sudah banyak tulisan-tulisan yang justru banyak yang historis. Nah ini yang menurut saya perlu kita luruskan bersama. Dan kemudian untuk Kando Beni memang untuk mengembalikan otonomi marga di Sumatera Selatan seperti masa lampau begitu sulitnya menurut saya ya, tapi bukan sesuatu yang mustahil ya, karena sebetulnya Sumatera Barat juga sudah berhasil mengembalikan nagarinya. Jadi nagari itu sama seperti kalau di Sumatera Selatan marga, kalau di Sumatera Barat nagarinya. Nah, di Sumatera Barat nagari itu sudah kembali, walaupun implementasi atau misalnya sifatnya tidak seperti masa lampau, tapi paling tidak mereka berhasil mengembalikan atau mendirikan nagari-nagari yang pernah ada di masa lampau di Sumatera Barat. Cuma sayang di Sumatera Selatan perlu perjuangan ekstra, mungkin kalau tidak dari generasi-generasi kami yang mungkin bersama Kando Beni, mungkin di generasi-generasi yang akan datang ya. Karena momentum untuk mengembalikan marga itu menurut saya dulu harusnya sama seperti di Sumatera Barat yang paling kita ini kan di masa Orde peralihan antara Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi gitu. Itu momentum yang paling tepat. Nah sekarang tinggal kerja keras kita bersama, apakah otonomi marga di daerah Uluan itu bisa kembali atau tidak. Dan tentunya sebetulnya ujung tombak yang paling memungkinkan adalah Lembaga Adat Sumatera Selatan, karena secara tidak langsung Lembaga Adat Sumatera Selatan yang paling menurut saya ini strategis untuk mengumpulkan kawan-kawan yang lain untuk mengembalikan paling tidak pemerintahan marga di Sumatera Selatan seperti marga di masa lampau di kita ya. Mungkin ini yang bisa saya jawab, Mas Apipudin. Ya, satu pertanyaan terakhir, Pak. Kita dari Pak Adi Satya. Sebelum kita tutup acara kita, silakan Pak Adi Satya. Ada orangnya? Ada, Pak. Nah, terima kasih. Kesempatan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya, saya dari awal tidak menyimak karena linknya juga terselip di beberapa grup kan. Nah, jadi pada intinya saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa puyang atau kepuyangan itu memang dalam satu desa itu bisa lebih dari satu. Tetapi terkadang yang sering ditonjolkan adalah puyang yang merupakan asal muasal pendiri dari sebuah desa tersebut. Desa-desa tersebut sebelum menjadi desa adalah sebuah kuto. Kalau bahasa akademiknya kuto, kalau bahasa di daerah saya di Muara Enim itu disebut kuto. Begitu. Yang kedua, salah satu penyebab cerita-cerita atau narasi-narasi kepuyangan menjadi berantakan adalah karena salah satunya adalah karena euforia dari oknum-oknum masyarakat lokal yang terlalu membanggakan, membesar-besarkan
narasi kepuyangan, sehingga narasi itu menghancurkan cerita sejarah dari kepuyangan itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai masalah tokoh di Sumatera Selatan, khususnya yang saya tahu, yang sering saya bahas, itu di Kabupaten Muara Enim, khususnya di daerah Uluan, di daerah Enim, Muara Enim, dan termasuk juga di daerah Lahat, itu ada simbol-simbol dari para tokoh. Seperti di desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, itu ada rumah tua, rumah peninggalan tokoh. Kebetulan itu Pasirah, itu lambangnya lambang bintang. Kemudian di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, itu lambangnya lambang matahari. Dan di beberapa daerah juga banyak saya temukan, seperti di Kabupaten Lahat, terutama di daerah Besemah, itu banyak yang merupakan lambang-lambang matahari yang sudah dimodifikasi. Bentuknya matahari, tapi ada gambar teratai di sekelilingnya, ada gambar begini, gambar begitu, ada motif-motif tertentu. Pertanyaannya, apakah motif-motif dari lambang-lambang di rumah-rumah tokoh tersebut memiliki arti khusus atau hanya simbol biasa? Karena lambang-lambang itu biasanya ditempatkan di atas pintu utama rumah dan di dalam rumah. Begitu. Apalagi ya. Rasanya hanya itu dulu. Terakhir mungkin satu lagi mengenai masalah tokoh adat, yang mengenai masalah tokoh adat maupun masalah masyarakat adat, kami di Gumai itu masih melaksanakan kegiatan adat dan melaksanakan adat istiadat yang sudah ada, walaupun masih tersisa hanya satu, yaitu sedekah malam 14 yang kami yakini itu sudah berlangsung turun-temurun sampai dengan sekarang 27 keturunan. Hanya itu saja. Mungkin yang jadi pertanyaan itu mengenai simbol itu, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Mas Sapipudin. Monggo. Ya, saya sepakat dengan Pak Adi Gumai bahwa puyang dalam satu daerah lebih dari satu. Memang kita mendapatkan bahwa di beberapa jangankan di marga, di beberapa dusun juga ada beberapa puyang misalnya. Karena puyang itu selain pendiri kampung seperti yang dibicarakan tadi, juga ada datang dari tokoh-tokoh ulama. Bahkan ada juga yang misalnya saya dapatkan di sebuah di Pedambaran misalnya, itu puyang itu berasal dari seorang aji, aji. Tapi karena dia memiliki kelebihan, misalnya dia mengajarkan seperti beberapa hal karomah, sehingga kemudian dia dianggap sebagai puyang juga. Nah, memang saat ini mungkin iya, kalau misalnya kita melihat euforia itu munculnya dari euforia masyarakat lokal. Tapi yang perlu kita gugah sebetulnya sejarah ini, baik di Unsri maupun di IAIN, itu kalau dihitung per tahun, Pak Adi, yang saya ingin katakan, kalau dihitung secara per tahun, mungkin setiap tahun bisa menghasilkan, termasuk PGRI dan Muhammadiyah, bisa menghasilkan sekitar 100 orang sarjana pendidikan sejarah. Tapi yang terjadi, kita juga sama-sama maklum, entah kenapa justru yang dari sarjana sejarah tidak banyak yang menulis tentang masyarakat, narasi mengenai kepuyangan di masyarakat marga kita pada masa ini. Mungkin ini yang perlu nanti digalakkan bersama. Kemudian pertanyaan mengenai apakah simbol-simbol yang ada di rumah Pasirah
misalnya yang ada di tentang apa namanya lambang bintang atau lambang matahari di marga, kalau memang kalau tidak salah, saya tidak tahu kalau Karangrejo ini dulu marga atau tidak, tapi kalau Darmo ini setahu saya adalah marga Darmo di Muara Enim. Nah, kalau itu dianggap sebagai simbol, sebetulnya yang perlu dilihat itu apa namanya? Sekarang saya sedang ingin atau sedang penelitian tentang rumah adat Pesira Pesira Marga Danau. Saya melihat bahwa memang rumah-rumah ini kaya dengan simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu bahkan menjadi dalam beberapa hal, misalnya kemudian di beberapa hal dicontoh juga oleh rumah-rumah para Krio pada waktu itu, kemudian juga dicontoh oleh rumah-rumah pedagang besar di pedamaran pada waktu itu ya. Tapi memang rumah pesira di marga itu dia harus ada, kalau orang mau mencontohnya tentu harus ada bedanya di masa itu ya. Misalnya kalau saya pernah di Muncak Kabau misalnya, itu antara rumah pesira dengan rumah Karyo itu ada yang sama gitu, ada sedikit sama. Tapi yang membedakannya misalnya untuk rumah pesira itu harus lawangnya harus maksud saya rumah Karyo lawangnya tidak boleh banyak, tidak boleh lebih banyak dari rumah pesira misalnya. Ini simbol-simbol. Nah, kalau simbol mengenai simbol apa namanya marga ini yang paling yang paling secara konkret buktinya mungkin dapat kita lacak dari cap ya, dari cap marga ya. Sayangnya cap marga ini tidak terlalu banyak atau hanya beberapa orang yang menyimpannya dari apa namanya keturunan para pesira ini. Jadi ada kesulitan besar ya kalau kita meneliti tentang marga atau pesira atau rumah marga di daerah mantan marga ini ya, karena Pak Adi Gumai itu rata-rata misalnya para keturunan marga ini atau keturunan pesira kemudian tidak lagi tinggal di kampung halamannya ya, karena mereka ini banyak yang menempuh pendidikan di luar marga dan kemudian tidak banyak yang pulang lagi ke daerah-daerah marganya. Salah satunya misalnya banyak marga ini itu cukup banyak sebetulnya cerita-cerita marga. Bahkan misalnya marga di kemarin kami ke rumah marga di Sugiwaras di rumah 100 tiang itu dari 5 rumah yang dimiliki oleh Pesira Rejet yang dibangun oleh Pesira Rejet, ternyata 5-5-nya misalnya tidak didiami oleh keturunannya karena keturunannya sudah menyebar paling tidak ke Jakarta dan paling dekat di Palembang ya. Dan itu kadang-kadang jarang pulang ke kampung halaman. Jadi rumah-rumah itu kadang-kadang ditunggu oleh keluarga jauh yang diminta atau dipercaya untuk memelihara rumah ini. Kadang-kadang kalau ditanya tidak tahu sama sekali. Termasuk misalnya dokumen atau beberapa cap, ada yang misalnya di sebuah rumah di pedamaran misalnya di Ogan Komering Ilir, di rumah pesira itu katanya ada cap. Jadi keturunannya pernah melihat cap, tapi capnya kemudian dibawa oleh cucu yang punya rumah ini, yang kebetulan misalnya jadi pejabat di Sumatera Selatan, sehingga untuk melacaknya agak sulit gitu. Tapi dia punya cap gitu, itu yang misalnya ada realitas seperti itu. Nah, kemudian kalau lambang-lambang ini kita perlu teliti ulang dengan misalnya membandingkan apakah misalnya seluruh daerah Darmo itu memiliki lambang matahari atau tidak gitu. Atau beberapa rumah di Darmo memiliki matahari atau tidak, atau misalnya rumah di Karangrejo misalnya memiliki simbol-simbol bintang ini atau tidak gitu.
Tapi biasanya ada sebuah relasi kalau dia memiliki bintang simbol-simbol yang hampir mirip seperti bintang dan matahari ini. Kadang-kadang bisa dijelaskan misalnya sebuah hal yang menarik. Kadang-kadang misalnya ternyata kayak gini, saya ketika melihat rumah 100 tiang itu ada relasi yang menarik antar marga di organ Komering Ilir misalnya, bahwa rumah 100 tiang itu dibangun oleh Pasila Rejet ketika dia mau mengawinkan anaknya Depati Malian dengan putri dari Kayu Agung, putri pesisir Kayu Agung, dan sesuai dengan adat Kayu Agung misalnya itu harus diadakan upacara besar-besaran yang disebut dengan Mambang Adak. Nah, upacara besar Mambang Adak ini salah satunya si calon pengantin harus memiliki rumah terlebih dahulu, sehingga rumah itu dibangun dan bentuknya 100 tiang. Ternyata itu rumah ini dipakai untuk upacara utama perkawinan pada waktu itu, sehingga seluruh masyarakat di Ogan Ilir yang diundang itu datang, dan supaya rumah ini kuat itu dibangun dalam bentuk 100 tiang. Jadi ada relasi ternyata, misalnya budaya yang Sugi Waras ternyata memiliki relasi dengan budaya yang ada di Kayu Agung lewat perkawinan politik. Nah, mungkin ini sangat menarik juga kalau diteliti mungkin misalnya bentuk bulan dan bentuk matahari dan bintang misalnya itu memiliki relasi antara Karangrajo dan Darmo ini. Mungkin ini kemudian sama Pak ini sebetulnya dari hal yang saya lihat juga bahwa sebetulnya untuk tokoh adat atau misalnya masyarakat adat atau misalnya lembaga adat ya. Memang sekarang yang kita ini ketika penghapusan marga yang terjadi terbalik ya. Kalau sebelumnya lembaga adat atau tokoh adat ini muncul dari masyarakat langsung, dari masyarakat langsung. Artinya dari masyarakat marga mengangkat tokoh-tokoh adatnya, kemudian mengangkat membuat lembaga-lembaga adatnya. Tapi ketika marga ini dihapuskan, tadi yang saya sebut di awal, ternyata lembaga adat atau tokoh adat yang sebetulnya datang dari masyarakat kemudian banyak yang diangkat oleh pemerintah gitu. Nah, ini menurut saya sebuah hal yang kurang tepat gitu, karena kadang-kadang tokoh yang adat atau budaya itu mestinya tumbuh dari masyarakat sehingga dia bisa membangun seperti apa budaya yang diinginkan. Kalau dia dibentuk dari pemerintah, ini yang saya lihat yang terjadi sekarang ini. Hampir misalnya tokoh-tokoh adat yang ada di kecamatan atau desa-desa di Sumatera Selatan malah yang tidak tahu adat, menurut saya tidak tahu mengenai adat sama sekali, adat yang sejarah adat yang ada di desa tersebut. Sebagai contoh misalnya yang paling baik itu saya dapati kemarin di Ogan Komering Ulu Timur itu ketika Bang Leo Budi yang menjadi ketua lembaga adat Ogan Komering Ulu Timur itu, dia sangat pasti mengenai budaya-budaya masa lampau di marga di Sumatera Selatan. Tapi untuk daerah lain saya lihat agak kurang gitu, agak sulit mencari tokoh atau lembaga adat yang masih mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan adat yang masih ada di daerah setempat. Jadi saya lihat sangat beruntung Pak Aditya di daerahnya di Muara ini masih ada tokoh-tokoh adat yang masih melestarikan misalnya sedekah Malap 14 ini. Mungkin di daerah lain tidak banyak lagi yang kegiatan seperti ini ya. Ini yang untuk kedepannya mungkin kita sangat mengapresiasikan kalau misalnya ada tokoh-tokoh adat yang muncul di daerah-daerah atau di desa-desa atau di kecamatan yang ada di Sumatera Selatan yang betul-betul tahu atau mengakar tentang pengetahuan tentang adat dan budaya yang ada di daerah tersebut ya. Mungkin ini jawaban saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau keliru.
selebihnya saya kembalikan kepada Mas Afifuddin ya. Mas Afifuddin. Terima kasih kepada Pak Dedi telah memberikan jawabannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini mengingat waktu kita telah menunjukkan pukul 21.36. Mungkin sebelum ditutup kalimat penutup dari Pak Dedi. Ya, yang pertama cukup banyak narasi-narasi sejarah, bukan saja Puyang menurut saya yang sekarang hilang dalam memori kolektif kita bersama. Oleh karena itu ke depan, maksud saya sebagai pemetik dari tulisan ini, kita mulai merancang atau bekerja bersama untuk sejarah di Sumatera Selatan. Karena kenapa dulu saya tertarik dengan sejarah Sumatera Selatan, karena sejarah Sumatera Selatan dianggap sebagai rimba raya yang belum tersentuh sama sekali. Artinya penelitian, tulisan, publikasi, bahkan buku-buku tentang sejarah Sumatera Selatan sangat kurang sekali. Oleh karena itu kita yang berkecimpung sebagai sejarah atau sebagai penggiat sejarah atau sebagai pencinta sejarah, wajib bagi kita untuk sama-sama menarasikan kembali historis, hal-hal yang betul-betul historis tentang bukan saja Puyang, bukan saja tempat-tempat yang dianggap wisata, tapi juga seluruh daerah Sumatera Selatan dengan pendekatan historis yang sebaik-baik mungkin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mas Afifuddin. Ya, terima kasih Kak Dedi. Kami terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmunya kepada para peserta webinar. Para peserta webinar pada malam hari ini kita telah di ujung acara. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, akan kami sampaikan bahwa Pekan Pustaka Palembang 3 besok akan terus kita lakukan pada pukul 19.30 sampai 21.00 webinar tentang perkembangan kajian ilmiah naskah-naskah Palembang yang akan dinarasumberi oleh Dr. Nyimas Umi Kalsum dan moderator oleh Pak Subhan. Dan dapat disaksikan acara pada malam hari ini rekamannya di YouTube-nya Mang Dayat. Terima kasih kepada para peserta yang hadir dan setia sampai sekarang. Sebelum kita tutup, kita berpose bersama dulu seluruh peserta untuk membuka videonya, kamera. Pada panitia untuk dapat membantu. Ya, terima kasih Kanda Hafid. Silakan Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya angkat dulu Ketua Pelaksana Kanda Ahmad Subhan. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Mohon tidak dulu mengetikkan chat ya, nanti tertutup. Ya. 1, 2, 3. Ya, ada beberapa layer, ditunggu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, kembali ke host. Ya. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kan Dinda Subhan. Ya, makasih Dinda Afifuddin. Terima kasih banyak semuanya. Salam Pak Asmirullah. Terima kasih banyak. Asmirullah. Pak Habibur Rahman, terima kasih banyak. Kak Saudi, mohon maaf tidak sempat menjawab Kak Saudi. Ada pertanyaan dari Kak Saudi. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya.